Gue dulu inget banget waktu SMP kelas 2 gue sama teman-teman yang lain lagi main TOD. Permainan yang dimana kalau misalnya kalian kalah, kalian harus milih jujur atau tantangan. Nah, singkat cerita gue kalah dalam permainan itu. Di sini karena gue kalah, gue milih dare. Kenapa nggak turut? Karena bahaya boy. Semua rahasia gue bisa kebongkar sama teman-teman kampret gue ini. Dan teman-teman kampret gue ini nyuruh gue buat nembak kakak cewek kelas 9 yang dikenal cantik dan populer banget. Di situ gue nolak awalnya karena harga diri boy ya kali. Tapi akhirnya gue terima karena daripada jujur ya kan, gue udah nyiapin bunga, ucapan dan mental buat siap-siap langsung ditolak. Dan setelah itu gue ngajak kakak yang mau gue tembak ini ke deket taman sekolah. Gue gak mau basa-basi karena gue mau sat-sat nembak kakak cewek gue ini. Biar ntar kalau misalnya ditolak, gue tinggal ngomong kalau misalnya ini cuma bercandaan doang. Gue dengan ngomong terbata-bata sambil lihat ke bawah bilang ke Kak Lia, Kak, jujur dari lama aku mau ngomong ini sama Kak Lia. Aku sebenarnya suka sama kakak. Gue setelah bilang itu langsung noleh ke Kak Lia. Dan waktu gue sudah siap-siap ditolak itu, tiba-tiba aja tangan gue dipegang. Dan wajah Kak Lia mendekat ke gue. Wajah dia kelihatan merah. Dan dengan lembut dia bilang kalau misalnya, ya Hans, kakak mau kok jadi pacar kamu. Dan gak cuman itu yang buat gue kaget. Karena tiba-tiba aja Kak Lia ini nyium pipi gue di depan teman-teman gue yang lain yang lagi ngeliatin gue nembak Kak Lia. Dan singkat cerita, sejak hari itu kita mulai jalan bareng, keluar bareng, makan bareng. Dan waktu itu gue ingat kalau misalnya gue pernah nganter dia ke rumahnya dan ketemu bokap nyokapnya. Gue dikenalin sebagai pacarnya. Sumpah gue gak tahu mau ngomong apa waktu itu. Karena jujur nyokapnya Lia ini gak kalah cantik sama anaknya, yang bikin gue tantrum. Bahkan awalnya gue sempat ngira kalau misalnya nyokapnya Lia itu saudara atau kakaknya Lia. BTW di sini waktu di rumahnya Lia itu gue disidang sama bokap nyokapnya Lia dan ditanya udah ada plan buat nikah kapan. Gue kaget ngedengar itu, apalagi Lia juga gak kalah kaget ngedengar omongan bokap nyokapnya dia. Mereka bilang ke gue kalau misalnya mereka udah ngerestuin hubungan gue sama Lia. Dan di sini Lia yang udah malu banget langsung ngajak gue buat ke kamarnya dia aja. Dan waktu baru masuk kamar itu Lia langsung kunci kamarnya biar bokap nyokapnya dia nggak nguping. Setelah itu Lia minta maaf ke gue karena ortunya ngomong ngelantur gak jelas tadi. Gue baru mau ngomong kaget ngeliat jendela karena bokap nyokapnya Lia ini ngeliat kita berdua dari jendela yang kebuka. Lia di sini langsung nutup jendela dengan emosi dan waktu dia balik itu dia nggak sengaja kesandung yang buat dia jatuh. Gue ngeliat itu langsung refleks nangkep Lia. Suasana jadi canggung karena gue meluk Lia yang mau jatuh di kamar. Dan kemudian Lia bilang ke gue makin ada pelan, Hans, gue nggak apa-apa kok. Lo bisa lepasin pelukan lo sekarang. Di sini sebelum gue lepas tiba-tiba aja bokap nyokapnya Lia maksa masuk yang bikin kunci kamarnya jebol karena ngedenger suara teriakan Lia yang jatuh. Momennya nggak pas banget karena gue masih dalam posisi meluk Lia. Di sini bokapnya Lia tiba-tiba aja bisik sesuatu ke nyokapnya Lia yang buat wajah dia itu merah. Dan kemudian bokapnya Lia bilang ke kita pakai wajah serius. Dia bilang kalau misalnya gue bakalan jadi tunangannya Lia. Setelah bokapnya Lia bilang bakalan jadiin gue tunangannya Lia, gue terdiam sama beberapa saat dan kemudian bilang, "Gak, saya siap bapak." Maksud gue, "Ya pak, saya bersedia." Nah ya itu maksud gue. Gue setelah itu menatap wajah Lia yang sudah mulai merah kayak tomat. Singkat cerita, hari kelulusan angkatan kelas 3 sudah tiba. Gue ngucapin selamat ke Kak Lia karena dia udah berhasil buat masuk SMA favoritnya yang emang dari dulu dia mau. Dan kemudian gue dikasih pelukan hangat sama Kak Lia dan dia juga bilang ke gue harus bisa semangat belajar supaya mereka bisa bareng di SMA nanti. Gue ngeiyain dan bertekad untuk berubah. Dan setelah momen itu 1 tahun gue di kelas 9 full dengan belajar karena gue mau se-SMA dengan Kak Lia. Dan hari yang gue tunggu-tunggu akhirnya tiba. Gue di sini kaget banget karena nilai rapot gue itu jelek banget. Meskipun nilai kelas 9 gue rata-rata nilainya 90 ke atas, tapi nilai kelas 7 dan 8 gue rata-rata 70 sampai 80 doang. Gue sedih banget di situ karena ngira gue nggak bakalan bisa masuk satu SMA yang sama kayak Kak Lia gara-gara nilai gue kurang. Tapi entah kenapa gue yang nekat daftar jalur nilai di SMA yang sama kayak Kak Lia itu ternyata gue keterima. Meskipun di urutan paling bawah gue gak ada masalah karena yang paling penting itu gue keterima. Di hari pertama gue masuk SMA itu tiba-tiba aja langsung disambut sama Kak Lia dengan senyum ramahnya di depan gerbang. Dan setelah itu gue ngobrol sama Kak Lia sambil dia nganter gue ke kelas gue. Dan waktu sudah sampai kelas gue itu Kak Lia izin buat balik ke kelasnya dia juga. Dan gue bilang makasih ke Kak Lia sambil ngasih gantungan kunci bentuk kucing. Kak Lia nerima pemberian gue itu dan dia bilang makasih sambil wajahnya merah. Singkat cerita gue yang baru masuk kelas tiba-tiba aja tabrakan sama cewek yang buat kita berdua sama-sama jatuh. Gue di sini langsung berdiri dan minta maaf ke si cewek yang udah gue tabrak ini. Si cewek bilang gak apa-apa karena dia juga salah karena gak ngeliat. Dan waktu kita saling natap itu tiba-tiba aja si cewek ini diam 1000 bahasa dan terus natap gue sambil matanya berkaca-kaca. Gue kebingungan nanyain ke dia kenapa natap gue sampai sebegitunya. Dia kemudian bilang maaf dan langsung lari keluar kelas ninggalin gue. Singkat cerita waktu istirahat pertama itu gue yang baru masuk SMA ini malas buat kemana-mana dan milih di kelas aja sambil ngerjain tugas dari guru sama beberapa teman baru gue di SMA. Dan waktu lagi sibuk-sibuk yang ngerjain tugas itu tiba-tiba aja cewek yang tadi pagi gue tabrak itu nyamperin meja gue dan nanya,
Lo Hans kan? Gue yang heran, langsung nanya dia balik kok bisa tahu nama gue. Dan di sini dia sambil senyum bilang kalau misalnya dia waktu kecil pernah hampir tenggelam dan dia ditolong sama gue. Gue akhirnya ngeh kalau misalnya dia itu Dila, cewek yang waktu kecil deket banget sama gue. Di sini akhirnya gue sama si cewek ngobrol banyak dan kemudian waktu dia udahan ngobrolnya dia balik ke mejanya. Dan setelah itu gue secara tiba-tiba dikerumunin sama anak-anak cowok kelas dan kemudian mereka nanya kok bisa gue akrab banget ngomongnya sama cewek paling cantik satu angkatan. Gue ngedenger itu baru ngeh kalau misalnya Dila itu cantik banget. Tapi karena di sini gue udah ada Lia, gue nggak mau macam-macam dan gak mau ngecewain Lia. Gue yang terus dikerumunin sama anak cowok-cowok cuman bisa bilang kalau misalnya Dila itu teman masa kecil gue doang, gak lebih. Dan singkat cerita waktu pulang sekolah Kak Lia datang ke kelas gue dan ngajak gue pulang bareng sama dia. Gue ngeiyain ajakannya Kak Lia buat pulang bareng sama dia. Dan ternyata waktu baru aja gue jalan sama Kak Lia itu dia tiba-tiba aja dipanggil sama Wakatos buat rapat. Gue yang sedikit kaget nanya ke Kak Lia, lo join OSIS ya? Iya bilang sambil malu-malu kalau misalnya dia itu ketua OSISnya. Gue yang denger itu cuman bisa bengong dan setelah itu Kak Lia minta maaf